Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan hasil diskusi kita dan terkait proyek UTS membuat sebuah CNN dengan dataset yang ada di Kaggle. Dan untuk CNN yang kita ambil itu judulnya tentang dog versus cat. Jadi membedakan anjing dan kucing. Oke, slide selanjutnya. Baik, ini ada anggota kelompok kita. Yang pertama ada saya sendiri sebagai moderator, Rafa Ferisko, dan teman saya, silahkan. Saya Febri, Perkenalkan, nama Selanjutnya, saya Muhammad Sandi. saya selanjutnya. Rangga Bakar Alam. Saya Raya Nur Santikakar Nezar. Oke, terima kasih. Baik, ke slide selanjutnya. Oke, kita masuk ke judul dari proyek kita, yaitu implementasi konvolusional neural network untuk klasifikasi gambar kucing dan anjing. Jadi, tujuan utamanya itu adalah melakukan percobaan dengan model CNN dan menentukan sebuah gambar kucing dan anjing berdasarkan dataset yang ada di Kaggle. Jadi, nyoba-nyoba ya. Terus ada rincian pokok pembahasan pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada pendahuluan, teori dasar CNN, arsitektur model yang dibangun, data processing dan augmentation, terus training strategi, hasil training dan evaluasi, hasil uji coba, demo, visualisasi prediksi, kendala dan solusi, dan terakhir ada kesimpulan dan future work. Selanjutnya, nah kita masuk ke pendahuluan. Itu jadi di sini ada penjelasan mengenai JST. Jadi JST itu merupakan jenis dari kecerdasan buatan yang meniru saraf otak manusia, dibuat agar bekerja layaknya seperti otak manusia. Merupakan bagian dari deep learning juga sih. Terus latar belakangnya yang pertama itu ada. Jadi pentingnya klasifikasi gambar dalam computer vision gitu. Ya, lu ada permasalahannya yaitu membedakan antara gambar kucing dan anjing secara otomatis. Tujuannya membangun model CNN yang dapat mengklasifikasikan gambar dengan akurasi tinggi. Juga dataset yang digunakan ada 922 gambar training dan 230 gambar validation. Gitu. Oke, next selanjutnya. Nah, ini untuk teori dasar dari CNN eh, atau conventional neural network ya. Jadi pertama ada convolutional layer. Jadi fitur extraction menggunakan filter. Jadi CNN ini terinspirasi dari cara visual cortex pada otak manusia bekerja. Jadi setiap layer konvensional seperti memiliki detektor fitur yang spesifik. Gitu. Jadi baik dari layer pertama mungkin memungkinkan belajar mendeteksi edge atau garis, terus layer yang kedua belajar pola seperti sudut dan lengkungan. Layer ketiga sudah bisa mengenali bentuk mata atau hidung gitu. Lalu polling layer, dimensional reduction menggunakan max polling gitu. Jadi berfungsi seperti kompresi gambar. Jadi ketika kita ambil fitur yang paling dominan dalam suatu area sambil mengurangi resolusinya. Yang ketiga ada fully connected layer. Nah, jadi semacam klasifikasi akhir yang akan dihasilkannya. Dan yang keempat ada activation fungsinya. Jadi fungsi activationnya menggunakan dua, ada ReLU dan Sigmoid. Untuk ReLU itu membantu jaringan belajar pattern yang kompleks. Untuk sementara untuk Sigmoid itu di akhir nanti menghasilkan probability antara 0 atau 1 untuk klasifikasi binernya. Oke, next selanjutnya. Nah, baik untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Febri. Kepada Febri, dipersilahkan. Baik, selanjutnya mengenai arsitektur model yang dibangun. Di sini ada teks input, lalu ada convolus- convolutional 3 dan flatten, lalu ada DINS untuk base norm dropout.
Model kita memiliki tiga blok konvolusional yang semakin dalam. Semakin banyak filternya, ini seperti dari melihat detail kasar ke detail halus. Base normalization adalah teknik canggih yang menstabilkan training dengan menormalisasikan output setiap layer. Dropout adalah teknik regularization yang secara acak mematikan beberapa neuron selama training. Untuk mencegah overfitting, ibaratnya kita melatih tim dengan beberapa anggota yang kadang absen sehingga tim belajar tidak tergantung pada individu tertentu. Total ada 67 juta parameter yang akan dipelajari. Ini menunjukkan kompleksitas model kita. Selanjutnya mengenai data processing, pre-processing, dan augmentation. Ada rescaling, rotation, shifting, flipping, dan validation split. Kenapa kita perlu augmentasi data? Karena dalam realita, gambar kucing dan anjing bisa datang dari berbagai angle, posisi, dan pencahayaan. Dengan augmentasi, kita seolah-olah memiliki dataset yang lebih besar dan beragam. Bayangkan kita punya satu gambar kucing, dengan augmentasi kita bisa generat 10 variasi dari gambar tersebut. Ini membuat model lebih robust dan tidak overfit ke gambar training tertentu. Normalisasi pixel ke range 0 sampai 1 juga krusial karena membantu optimization proses converge lebih cepat. Terima kasih. Masih mute kok. Terima kasih kepada Ferdi yang telah menjelaskan arsitektur model dan juga data processing augmentasi yang nanti kita buat. Dan selanjutnya saya akan serahkan kepada Sandi untuk slide berikutnya. Silakan. Baik, selanjutnya di sini ada training strategi. Di sini training strategi ada beberapa bagian, ada optimizer, loss function, batch size, epoch, callback, early stopping, dan reduce run plate. Sini penjelasan detailnya, training neural network seperti mengajari anak kecil, butuh kesabaran atau strategi yang tepat. Eh, Adam Optimizer adalah salah satu yang terbaik karena bisa menyesuaikan learning rate untuk setiap parameter. Early stopping adalah mekanisme cerdas yang menghentikan training ketika model sudah tidak membaik lagi, lalu menghemat waktu dan mencegah overwriting, seperti reduce run plate seperti guru yang mengurangi kecepatan mengajar ketika murid sudah mulai kesulitan memahami materi baru. Baik, selanjutnya ada demonstrasi model. Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan modelnya. Di sini kelompok kami menggunakan model CNN. Kenapa harus menggunakan model CNN? Jadi CNN itu adalah algoritma deep learning yang digunakan untuk memproses inputan data gambar, menentukan kepentingan seperti bobot dan bias yang tepat yang dapat dipelajari ke berbagai aspek dalam gambar dan berfungsi untuk membedakan objek satu dengan objek lainnya. Di sini kita mempunyai folder yang diberikan nama UTS-JST. Di dalam folder UTS-JST ini terdapat folder catdoc dataset. Di sini di dalamnya terdapat folder cat. Di sini banyak file-file data cat, gambar data cat. Lalu selanjutnya di sini ada folder doc. Di sini isinya semua data gambar doc.
Lalu juga ada kode model CNN. eh untuk menjalankan model CNN ini kita harus mendownload library seperti TensorFlow, lalu Matplotlib, CV2 itu yang penting untuk menjalankan di terminalnya. Di sini ada beberapa kodenya. Lalu setelah dijalankan di terminal, di sini di si model CNN itu memiliki epoch sampai 50. Kalau epoch 1 sampai 10 learning basic, edge and color. Lalu kalau learning 11 sampai 20 learning texture dan patterns. Lalu epoch 21 sampai epoch 30 learning object part. Jadi dia bisa eh, memprediksi seperti hidungnya, mata. Lalu dari epoch 31 sampai 50 find, turning and generate. Lalu kalau setelah berhasil dijalankan di terminal, kita akan menjalankan menggunakan eh, file app.python. Di sini kita sebelum untuk menjalankannya di Chrome, kita harus menginstal library Streamlit. Streamlit ini digunakan untuk agar gambar kucing dan anjingnya bisa ditampilkan di Google Chrome. Ini kita akan menjalankannya di terminal. Baik, setelah kita menjalankan kode app.python menggunakan terminal akan menampilkan di Google Chrome seperti ini. Di sini berguna untuk memprediksi foto cat dan dog. Seperti contohnya kita masukkan foto kucing. Nah, ini foto kucing tadi telah dimasukkan. Jadi program itu memprediksi bahwa foto ini adalah kucing. Lalu confidence-nya hanya 58,09%. Misalnya kalau kita memasukkan gambar anjing, program akan memprediksi bahwa ini adalah anjing. Lalu confidence-nya itu mencapai 84,01%. Baik, terima kasih kepada Sandi yang telah menjelaskan training strategi pembuatan dari CNN, juga demonstrasi dari model yang sudah dilatih dengan dataset yang diberikan, lalu dites bahwa seberapa bisa dia memprediksi gambar atau bisa membedakan antara kucing dan anjing. Terima kasih. Selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya, Ryan, untuk penjelasan berikutnya. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Ferisko. Selanjutnya itu slide untuk hasil training dan evaluasi. Kita bisa lihat di sini ada training akurasinya. Untuk akurasi itu tidak menentukan. Jadi yang kita simpulkan untuk anjing itu 96%, untuk kucing itu 65%. Dan validasi akurasinya untuk anjing itu 0,9679, untuk kucing 0,3485, dan base validation akurasi yaitu 0,7217. Untuk training time-nya sendiri, kita itu berproses yaitu 2 jam dengan model size-nya 256 MB. Bisa dilihat di sini untuk grafiknya yaitu akurasinya cukup baik dan stabil, karena untuk dari loss itu akurasinya menurun dan untuk successful-nya yaitu meningkat.
Selanjutnya ada gambar di mana terminal menunjukkan epoch 1 hingga 50. Seperti yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, epoch 1 sampai 10 itu learning basic edge, dan epoch 11 sampai 20 learning texture and pattern, epoch 21 sampai 30 learning object parts, bisa membaca hidung, mata, lalu telinga, dan epoch 31 sampai 50 fine tuning and generalization. Bisa dilihat dari gambar di bawah, yaitu originalnya yang sebelah kiri kucingnya, dan untuk yang anjing originalnya sebelah kiri juga. Baik, next. Selanjutnya yaitu visualisasi prediksi. Di slide ini bisa dilihat secara langsung perbandingan gambar akurasinya di Google Chrome. Untuk anjing tadi itu 96%, dan untuk kucing itu akurasinya 65%. Yang menarik di sini kita bisa melihat gambar-gambar yang challenging mungkin untuk kucing dengan pose seperti anjing, atau sebaliknya, confidence score memberi kita insight seberapa yakin model dengan prediksinya. Oke, terima kasih kepada Ryan yang telah menjelaskan hasil trainingnya. Bahwa tadi luar biasa ya, sampai 0,712 untuk base akurasinya, mendekati 1 atau true ya. Jadi berikutnya, di set berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kami persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan kendala dan solusi. Di sini ada 3 kendala dan 3 solusi. Yang pertama yaitu training time yang lama. Ini terjadi karena model membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk menyelesaikan seluruh epoch pelatihan. Nah, solusinya yaitu ada early stopping dan reducible round plate. Nah, apa sih early stopping? Early stopping itu seperti regularisasi yang menghentikan proses pelatihan secara otomatis. Cara kerjanya yaitu untuk memonitor metrik tertentu. Jadi jika metrik ini tidak membaik selama beberapa epoch berturut-turut, maka pelatihan akan diberhentikan. Nah, yang keduanya ada reducible round plate. Itu adalah sebuah learning rates yang secara otomatis mengurangi eh, metrik yang dimonitor. Jadi dia akan berhenti membaik untuk sejumlah epoch tertentu menjadi dataran tinggi. Nah, yang kedua adalah kendala overfitting atau overfitting potensial. Nah, overfitting potensial ini kondisi di mana model belajar terlalu detail, termasuk noise atau kebetulan, sehingga performanya sangat baik pada data latih tetapi buruk pada data baru. Nah, solusinya yaitu ada dropout dan data augmentation. Apa sih itu dropout? Yaitu sebuah teknik yang secara acak atau menonaktifkan sejumlah neuron dalam lapisan jaringan saraf selama setiap langkah pelatihan. Nah, yang kedua ada data augmentation, adalah sebuah teknik yang digunakan untuk secara artifisial memperbanyak ukuran dataset pelatihan dengan membuat versi data sedikit dimodifikasi. Nah, yang ketiga ada class imbalance. Ini adalah ketidakseimbangan kelas terjadi karena jumlah sampel data di antara kelas-kelas dalam masalah klasifikasi sangat tidak proporsional. Misalnya 95% data adalah A dan hanya 5% adalah data B. Solusinya ada stratified splitting. Itu adalah sebuah teknik yang digunakan saat membagi dataset menjadi training set dan testing set. Selanjutnya, kesimpulan dan future work. Nah, yang pertama yaitu CNN efektif untuk image classification. Yang kedua, data augmentation meningkatkan generalisasi. Yang ketiga, regularization, teknik mencegah overfitting. Yang keempat, future work itu yang pertama ada transfer learning dengan pre-trained models. Yang kedua, fine tuning hyperparameter. Yang ketiga ada deployment ke mobile application.
Selanjutnya saya akan serahkan lagi ke Ferisko. Baik, terima kasih kepada Rangga yang telah menjelaskan eh, kendala dan juga solusinya, terus kesimpulan dan untuk eh, kedepannya, perbaikan kedepannya gitu. Dan mungkin itu sih yang dapat kami sampaikan. Dan sebagai terakhir kata-kata ya, demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Kami berharap apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dengan senang hati, dan kami menerima saran dan pertanyaan untuk perbaikan ke depannya. Dan itu merupakan kata-kata terakhirnya. Mungkin tutup saja presentasi pada kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah membantu menjelaskan dan bekerja sama untuk membuat CNN ini gitu ya. Itu dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.